Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, ini adalah alat kami ya, dari Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB. Ini adalah soil, kemudian microclimate, data logger yang dihubungkan dengan Internet of Things. Jadi data-data ini berupa soil microclimate, Anda semua bisa download dari web agronomi dan hortikultura IPB. Alat-alat ini sensornya berupa satu adalah sensor microclimate, di sini adalah sensor ini adalah anemometer, terus kemudian di sini adalah arah angin, ini kecepatan angin. Di sini adalah sensor curah hujan, jadi kita bisa menganalisa, bisa merekord curah hujan real time. Jadi di sini kalau di BMKG yang data yang kita pakai secara manual itu datanya harian. Ini setiap saat selalu terkumpul angkanya berapa sehingga ada angka harian dan juga angka sesaat dan bisa dianalisis di situ adalah berapa intensitas curah hujannya. Kemudian satu lagi sini adalah rumah microclimate, di dalam berisi beberapa sensor. Di sini adalah sensor suhu udara, sensor kelembapan udara ada di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam kabel. Di sini ada rumahnya. Kemudian rumah ini kita alatnya di sini. Kemudian kabel ke bawah di dalam tanah itu ada kabel untuk sensor suhu tanah berbagai macam kedalaman, kemudian sensor dari kelembapan tanah dari berbagai kedalaman, dan satu lagi adalah sensor potensial redox. Jadi potensial redox dengan sensor platinum di ujungnya. Di sini akan melihat potensial redox pada tanah sawah. Jadi semakin potensial redox semakin tinggi, suasana akan semakin oksidatif. Semakin negatif, maka semakin reduktif. Dan dalam suasana tersebut, maka ini terekor di bawah sini. Di sinilah alatnya, sensor. Ini memakai Arduino. Di sini memakai power bank, kemudian listrik masuk ke power bank. Sehingga kalau power bank ini tahan 24 jam atau 24 jam, seandainya listrik itu mati dalam waktu 1 jam, 2 jam, maka tidak akan mempengaruhi hasilnya. Nah, boleh kita tutup lagi. Nah, alat ini khusus untuk tanah sawah, khusus untuk nanti untuk tanah yang kering itu alatnya ada di kebun percobaan Loikopo, sedangkan di sini adalah kebun percobaan sawah baru. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, jadi tadi kita sudah lihat di lapang mengenai instalasi soil and microclimate data logger yang ada di kebun percobaan sawah baru. Nah, kita sendiri bisa langsung melihat data yang ada di lapangan dengan mengakses melalui agrohort IPB AC ID, agrohort.ipb.ac.id. Kemudian dari sini sebelah kanan ini muncul soil temperature, ORP, light, dan sebagainya di stasiun Loikopo. Jadi kita ada dua stasiun microclimate, soil microclimate, yang pertama di Loikopo, yang kedua di Sawah Baru. Di Loikopo itu sedang dalam perbaikan, tetapi datanya yang back kepada tahun lalu itu juga bisa diakses seperti kelihatan. Saya klik di sini, maka akan muncul data-data seperti ini. Tujuannya apa? Ini untuk melihat kondisi tanah dan seterusnya. Ini adalah CO2 di udara, perubahannya bagaimana pada waktu siang itu sangat rendah, pada waktu malam sangat tinggi. Seterusnya. Dan ini juga cahaya pada waktu siang dan malam akan muncul angkanya, di mana intensitas cahaya itu pada waktu siang hari mencapai, pada waktu terang mencapai sekitar 50 kilo lux. Nih, jadi kita bisa langsung klik angkanya di atas,
klik angkanya di atas, maka akan muncul pada setiap titik, pada setiap beberapa detik akan muncul 848, 42, terus beberapa detik akan muncul satu angka baru secara real time. Di sini angka ORP karena di sana kondisinya kering sekali, jadi angka ORP tidak bisa dipakai. Nah, seharusnya angka ORP potential redox itu biasanya untuk mengukur pada kondisi yang rendah, tidak boleh lebih dari 2000, sekitar 2000 milivolt, itu tidak bisa. Oke, jadi kemudian kita balikkan lagi sekarang untuk yang di sawah baru. Kita lihat di sawah baru ini mulai dari 3, kita klik, akan muncul di sini Departemen Agronomi dan Hortikultura, kopnya ya. Keperluan sawah baru 3, di sini ada data pertama mengenai arah angin. Kedua, kecepatan angin, jadi siang-siang begini mungkin. Terus ketiga adalah data kecepatan angin maksimum dalam setiap 5 menit. Anginnya sangat rendah, hanya nggak sampai 2 meter per detik. Dan ini ada yang menarik. Tadi ada hujan yang tingginya hanya sekitar 0,5 mm. Jadi selama berapa lama kita lihat di sini adalah antara 12.22 sampai 13.12 ini jumlahnya sekian. Tapi hujannya sendiri ini jumlah totalnya ada di sini. Jadi total curah hujan dalam satu hari nanti kalau nambah akan nambah lagi. Di sini tercantum bahwa ini lamanya sekian curah hujannya. Itu hanya kepiur-kepiur gerimis kecil begitu. Nah, sekarang dalam kondisi yang mendung, maka akan kelihatan di sini kelembapannya kalau siang hari juga siang turun, nanti malam akan naik lagi. Di sini suhu udara juga demikian, pada waktu siang akan naik, malam akan turun. Tekanan udara di sini juga akan muncul, pada waktu siang akan rendah dan malam akan naik. Nah, kalau kita balik lagi ke atas, maka bisa kita klik satu lagi, yaitu untuk stasiun Sawah Baru 2 ini. Ini sensornya ada jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sensor. Yang pertama adalah suhu tanah. Suhu tanah ini naik begini, ini naik, ini mulai siang ini naik terus sampai nanti sore akan turun lagi begitu. Sedangkan di sini ada suhu tanah yang di dalam. Itu turun naik nih, angka ini angka sangat kecil sekali, angkanya sangat dinamis, jadi kita tidak perlu melihat terlalu detail untuk angka yang sangat teliti. Di sini ada angka yang namanya ORP, potential redox. Ya, potential redox kalau angkanya rendah, itu menunjukkan bahwa dia sangat berair. Begitu angkanya tinggi, ini adalah mulai agak kering. Jadi ini tadi mungkin ini ada agak basah kondisinya. Jadi di sini posisinya pada minus 31 milivolt. Seperti kita ketahui batas milivolt apabila mencapai angka minus 220 milivolt, maka angka itu adalah batas denitrifikasi. Jadi nitrat akan semakin banyak yang akan direduksi menjadi gas N2O. Nah, yang sebelah sana ada intensitas cahaya, ini tadi baru di start, dinyalakan, angkanya sudah turun, naik turun, ini mencapai maksimum 50 kilolux, kemudian menjelang jam 12 itu turun hanya mencapai 10.000 lux, dan naik lagi, turun lagi. Hari ini memang mendung dan sekarang juga sedang mendung, makanya angkanya turun begini. Terus ini kita lihat di sini adalah CO2, kandungan CO2 udara. CO2 udara itu pada waktu malam itu akan naik dan pada waktu siang itu akan turun. Ini naik turun, kita tidak tahu di situ ada angin kecil muter-muter. Apabila kita melakukan demo bahwa itu kita tiup, maka angkanya bisa di atas 1000 atau 2000 ppm. Jadi kalau kita di dalam suatu ruangan, dalam suatu rapat yang kira-kira diisi ruangan kelas penuh,
maka kandungan CO2 tidak lagi 400 ppm seperti di luar, angkanya bisa mencapai 1.500 hingga 2.000 ppm. Jadi EC adalah tadi konduktivitas. Nah, di sini akan angkanya antara 0,25 ya milisiemens atau 250 mikrosiemens per sentimeter. Jadi di sini kandungannya cukup mengandung mineral yang cukup, jadi bukan hanya garam saja, tapi mineral-mineralnya juga ada. Mungkin ini adalah kondisi di mana cukup kondisi mineral, dalam hal ini amonium, kalium, natrium, dan basa-basa lain yang menentukan konduktivitas yang semakin tinggi. Demikian juga besi. Demikianlah pengantar mengenai membaca microclimate data logger yang kita punyai. Yang ini yang ada di kebun percobaan sawah baru. Terima kasih. Apabila Anda pertanyakan, silakan tanyakan kepada kami, kepada staf yang ada di ruangan Anda. Terima kasih.